kawan-kawan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Ada dari sekolah? Tidak mandi. Tadi di jalan itu kalian kesini itu naik apa? Sampan. Jadi jalannya banjir. Ada yang naik sampan. Mulai dari Namaka ya. Ada juga jalan tadi. Jadi kalau pakai sampan tuh harus hati-hati. Jangan sampai nanti lalu kamu tidak bisa renang, naik sampan, nanti lelah. Bisa renang? Bisa. Jadi yang rasa kita begitu. Nah, tepuk semangat. Asik. Oke, sebelum kita mulai, supaya proses pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Elsa, maju pimpin doa. Beberapa benda padat bisa mencair, tapi memang tidak semuanya mudah mencair seperti lilin. Nah, es batu dan agar-agar. Nah, ini juga mudah ya, tapi tidak semudah lilin. Ada benda-benda yang membutuhkan kalor lebih banyak. Apa itu kalor? Kalor itu adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda yang lain. Nah, semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair. Semakin besar api yang dinyalakan, semakin cepat suhu benda itu mencair. Lanjut. Kunci perubahan wujud benda. Yang keras bacanya. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat itu disebut membeku. Ada zat-zat yang membeku di suhu yang sangat tinggi, seperti air. Tapi ada juga zat-zat yang membeku di suhu biasa, suhu ruang, seperti agar-agar, lilin, lemak, coklat, dan sebagainya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana hujan bisa terjadi? Mengapa hujan turun? Awan yang terlihat di langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Jika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan uap air yang berbentuk gas akan mengembun dan berubah wujud menjadi cair. Hal inilah yang berubah menjadi Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Nah, ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya, ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi apa? Menjadi gas. Nah, perubahan ini dinamakan menguap. Coba kamu lihat nanti kalau kamu sampai rumah masak air sampai mendidih. Apa yang terjadi? Dia menguap ada uapnya. Ya. Nah, penguapan juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Parfum, tahu parfum? Nah, parfum yang disemprotkan ke kulit akan menguap sehingga tercium aroma wangi tubuh kita. Nah, alkohol yang terdapat pada hand sanitizer, tahu hand sanitizer? Juga akan menguap saat kita oleskan ke tangan sehingga kulit kalian menjadi kering setelah beberapa saat kalian gunakan. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Itu pada daerah yang
cukup dingin, terkadang uap air di udara berubah wujud menjadi butiran-butiran kecil. Ya. Apa itu menyublim dan terdeposisi? Itu sebabnya kapur barus yang kalian panaskan menjadi semakin kecil. Nah, sebagian kapur barus berubah menjadi gas dengan bau yang sangat khas. Jadi perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut dengan sublimasi. Yang benar. Alat terakhir yang digunakannya yaitu di sini ada plastik besar, ada sifatnya ya, kemudian ada juga plastik yang sedangnya, sama ada sifatnya, kemudian di sini ada handuk, kemudian ada garam, ada susu ya. Jadi di sini tidak menggunakan gula ya, karena ini susunya sudah ada gulanya ya. Kemudian di sini ada es batu. Nah, dan di sini ada nanti untuk menyimpan es ini ya. Di sini ada gelas dan ada sendok kecil. Anak-anak, langkah yang pertama yaitu anak-anak ambil plastik yang berukuran sedang, kemudian dibuka, kemudian kita ambil susu ultranya. Kita masukkan susu ultranya ke dalam plastik yang berukuran sedang ini ya. Nah, di sini itu menggunakan susu ultra yang berukuran 200 ml yang disesuaikan ya. Setelah susu ultranya masuk ke dalam plastik sedang, lalu kita lekatkan bagian atasnya ya. Kita lekatkan sampai rapat ya. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita ambil plastik yang berukuran besar. Kita buka, kemudian kita masukkan es batu sebanyak 2 mangkok. Es batunya sebanyak 2 mangkok ya. Kemudian setelah semua es batunya ada di dalam kantong plastik besar, kemudian kita masukkan garam sebanyak 6 sendok makan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sendok makan. Setelah itu kita kocok-kocok supaya es batu dan garamnya bersama rata. Kemudian setelah tercampur, kita masukkan yang tadi susu yang ada di plastik sedang, kita masukkan ke dalam kantong plastik yang besar. Kemudian akan kita angkatkan hingga rata. Kemudian setelah itu kita kocok ya. Kita kocok dan kita tidak
Kemudian kita buka plastik besarnya dan kita keluarkan plastik yang ukuran sedang tadi. Kemudian kita bersihkan ya. Kita buka, kemudian kita buka, dan sekarang sudah bisa kita sajikan ya. Semua sudah jadi. Jadi seperti ini ya anak-anak semua. Selamat mencoba. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang proyeknya ya. Jadwal dalam menyelesaikan proyeknya. Kita buat jadwal dulu. Di sini bawah. Ya, di bawah. Untuk menyelesaikan proyeknya nanti kita sepakati berapa menit? Waktunya berapa menit? Dari 5 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15. Jadi kita waktunya menyelesaikan proyek selama 30 menit. Jadi selama 30 menit itu kalian mengerjakan proyeknya. Setelah 30 menit kemudian baru dikumpulkan ya. Dengar semua? Ya.
Silakan duduk yang benar. Bagaimana sikap yang benar? Selatan. Duduk, duduk, duduk. Siapa yang Gio? Gio. Kok kamu nyebut Gio? Siap. Inilah hasil dari produk pembuatan es krim. Nah, setelah itu kalian buat kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil pengamatan kalian tadi. Hasil dari pengamatan ini tadi. Kalian silakan buat kesimpulannya. Kesimpulannya di bawah ini. Nah, ini. Nomor Sarina, tulis. Yang kaptennya di sini di kelompok A. Ayo, oke. Nanti bagian presentasinya siapa? Ayo. Sini tulisnya ya. Hasil kesimpulan kalian ya. Silakan diskusikan. Ini kapten yang di kelompok ini siapa? Manuel. Oke. Oke, nanti yang presentasinya yang membacakan hasilnya Elsa ya. Silakan diskusikan kesimpulannya dari hasil pengamatan kalian tadi. Ya, kalau dilihat apa? Dibuat pasti baca. Silakan diskusikan hasil dari pengamatan kalian tadi. Silakan. Tepuk semangat. Asik, asik, tos. Ini di sini ada kawannya. Oke, silakan kelompok B untuk
ditanyakan? Ada pertanyaan? Kelompok A? Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Silakan sebagian. Selanjutnya kelompok A. Kelompok A silakan. Kelompok A silakan. Oke, silakan. Tepuk semangat. Asik, asik. Semangat ya kelompok A. Ya. Yang lain silakan simak ya kelompok B-nya. Nanti kalau ada pertanyaan. Ya, 10-15 menit. Sudah terlihat atau belum? Ya. Jadi kesimpulannya, proses pembuatan tepuk tangan. Jangan dulu ya. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ada pertanyaan nggak dari kelompok ini? Ada pertanyaan dari kelompok ini? apa yang terjadi setelah 10 sampai 15 menit. Apa yang terjadi setelah esnya 10 sampai 15 menit? Kalian mau ngerti? Apa yang terjadi? Ada pertanyaan dari kelompok C. Apa yang terjadi? Silakan dijawab. Ya. Kedengaran nggak suaranya? Ya. Masih ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan. Jadi, ya siapa yang mau memberikan hasil refleksinya di depan? Ya, silakan. Dari kelompok B, silakan. Kesimpulan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah tentang sebuah wujud dari cair menjadi padat tersebut berbentuk. Oke, kita silakan duduk. Nah, jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang perubahan wujud benda. Berubah kita jadi bisa mengetahui perubahan tadi itu susu itu masih dalam bentuk cair susunya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam kantong, kemudian dimasukkan ke dalam es batu, dia setelah 5 menit belum berubah. Setelah 5-10 menit mulai berubah, mulai terlihat ya cair dan padat. Kemudian setelah 10-15 menit dia sudah terlihat sudah menjadi padat. Nah, ini adalah pelajaran kita hari ini tentang perubahan wujud zat. Ya. Perubahan tentang wujud zat. Wujud zat ini, wujud benda ini bisa berubah-ubah. Seperti es krim yang dibiarkan terlalu lama tadi dia akan mencair lagi. Ya, kalau dia dibiarkan terlalu lama di luar, misalnya tidak di es lagi, dia mencair.
Untuk pelajaran hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita pulang supaya kita selamat di tempat tujuannya masing-masing.